Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Aji Wibowo, NIM 72114192221 dari kelas akuntansi D 2019. Saya akan melanjutkan bab selanjutnya yaitu bab 3 tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Buku yang saya gunakan adalah karya Raymond McLeod dan George Peschel edisi ke-10. E-commerce. Saya akan menjelaskan tentang e-commerce atau perdagangan elektronik. E-commerce adalah merupakan penggunaan jaringan komputer dari tiap komputer untuk melakukan proses bisnis. Berikut adalah manfaat dari e-commerce. Ada 3 manfaat utama yang diharapkan dari e-commerce, yaitu perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan, meningkatkan imbal hasil ekonomis atau pemegang saham dan investasi pemilik. Peningkatan imbal hasil ekonomis atau pemegang saham dan investasi pemilik mempunyai beberapa contoh pada antara tahun 2000 hingga tahun 2003. Pada tahun 2000 hingga tahun 2003 pada sektor produksi pakaian, pada tahun 2000 produksi pakaian menempati angka 20% dari total penjualan dan di tahun 2003 meningkat menjadi 24%. Pada sektor produksi peralatan transportasi dari tahun 2000 hingga tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar 4%, di tahun 2046% dan di tahun 2003 meningkat menjadi 50%. Distribusi kendaraan bermotor. Pada tahun 2000, distribusi kendaraan bermotor menempati angka 20% dari total penjualan dan di tahun 2003 meningkat menjadi 25%. Dalam distribusi obat-obatan juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2000, distribusi obat-obatan menempati angka 40% dan meningkat 9% menjadi 49% di tahun 2003. Retail penjualan dan reservasi juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2000 menempati angka 24% dan meningkat menjadi 25% di tahun 2003. Intelijensi bisnis. Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur dalam lingkungan yang berintegrasi dengan perusahaan. Berikut merupakan unsur-unsur intelijensi bisnis tersebut. 1. Basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia basis data komersil penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Contohnya pada web lexinexis.com, web yang digunakan untuk mendapatkan informasi hukum, keuangan, dan pemerintah dari berbagai macam sumber. Yang kedua, mesin pencari. Suatu program komputer khusus yang menanyakan suatu kata atau kelompok kata pada pengguna untuk dicari. Contohnya Google, Yahoo, dan lain-lain. Selanjutnya, strategi e-commerce dan sistem interorganisasi. Strategi yang paling disebut adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Nama yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem interorganisasional atau interorganizational system atau IOS. Istilah yang sering digunakan untuk IOS adalah EDI atau Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik. Manfaat IOS: 1. Untuk efisiensi komparatif, dan yang kedua untuk kekuatan penawaran atau bargaining power. Dalam efisiensi komparatif, para sekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan dengan biaya yang lebih rendah kepada para pelanggannya. Efisiensi komparatif ada 2 macam, yaitu efisiensi internal dan efisiensi interorganisasional. Kekuatan penawaran yaitu kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dagang para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaannya itu sendiri.
Kekuatan diambil dari era dasar, yaitu fitur-fitur produk yang unik, menurunnya biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian, dan meningkatkan biaya perpindahan. EDI atau Electronic Data Interchange. EDI terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer lain dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Pertukaran informasi bisnis pada saat ini umumnya dilakukan dengan cara yang konvensional, yaitu menggunakan media kertas. Seiring dengan meningkatnya transaksi bisnis atau perusahaan, tentu akan meningkat pula penggunaan kertas. Hal ini dapat menimbulkan banyak masalah seperti keterlambatan dan pertukaran informasi, kehilangan data, dan yang sekaligus berarti menambah beban keuangan dalam perusahaan. Fakta-fakta ini telah menyebabkan ketidakefisiensian dalam bisnis, khususnya yang berkaitan dengan pertukaran informasi bisnis. Extranet atau cara lain untuk menambah iOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya terhubung ke internet. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet. 1. Pastikan web Anda kuat. 2. Pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Ketiga, menekankan isi. 4. Sering diperbarui atau update. Kelima, melihat di luar pelanggan. 6. Tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. 7. Menjadikan internet intuitif. 8. Berada di lokasi web yang tepat. 9. Ciptakan rasa kebersamaan. Dan 10. Carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.